Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita segala kesempatan nikmat. Semoga nikmat kesempatan hidup, semoga nikmat kesempatan sehat, dan semoga segala nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita bisa membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada semua kaum muslimin yang senantiasa mengikuti dan mencontohkan perilaku-perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia tidaklah begitu lama. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berjuang, berlomba-lomba agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Pertanyaan kita sekarang, siapakah hamba Allah yang terbaik tersebut? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, itulah mereka hamba Allah yang terbaik. Mengapa orang yang beriman termasuk hamba Allah yang terbaik? Karena orang yang beriman memiliki dua sifat, yang mana dua sifat tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Sifat yang pertama yaitu mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik itu besar maupun kecil. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat sabar. Mereka yang senantiasa sabar dalam mendapatkan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat syukur dan sifat sabar tidaklah muncul begitu saja, tetapi perlu yang namanya proses, perlu yang namanya riyadhah, perlu yang namanya latihan. Mengapa perlu yang namanya latihan? Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawakan tiga sifat bawaan. Yang pertama, bahwasanya manusia kurang bersyukur, dan yang kedua, manusia memiliki sifat kurang bersabar, dan yang ketiga, manusia memiliki sifat yang tergesa-gesa. Maka pada bulan Ramadan ini, bulan yang dimana kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, agar kita menjadi hamba Allah yang bersabar, dan agar kita menjadi hamba Allah yang tidak tergesa-gesa. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah melatih sifat sabar. Sebagaimana para ulama mengatakan, as-siyamu nisfus sabri. Puasa itu setengahnya sabar. Wa jazaa'us sabri al-jannah. Dan balasan bagi orang yang bersabar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan kepada orang-orang yang bersabar
dan bighairi hisab, dan tidak ada batas. Dalam ayat ini terkandung dua ayat atau dua makna yang memiliki arti yang sangat luar biasa. Yang pertama ada kata wafa. Wafa arti di sini ialah sempurna. Artinya Allah akan menyempurnakan pahala orang yang bersabar dan tidak dikurangi sedikit pun. Dan kata yang kedua adalah bighairi hisab, tidak ada batas. Artinya jumlahnya tidak terbatas. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan, niscaya Allah akan balaskan berupa hal kebaikan tersebut, dan biasanya 10 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan. Tetapi untuk sabar, Allah akan menyempurnakan. Artinya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang bersabar, dan bighairi hisab, dan jumlahnya tidak terhingga. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang sabar, itu sangatlah luas. Dan sabar itu ternyata bukan hanya sebuah sifat. Nah, karena dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, sabar menjadi jalan keluar bagi suatu masalah yang kita hadapi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Nah, jadi yang pertama yang diperintahkan ketika kita mendapat suatu ujian atau cobaan, yaitu kita harus sabar menerimanya terlebih dahulu, baru kita sholat. Nah, makanya sabar itu menjadi jalan keluar bagi kita. Barang siapa bagi kita semua yang menjalani puasa ini dengan sabar, kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar, maka kita juga sedang melatih diri kita tentang keluar untuk masalah kita sendiri gitu. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjadikan hati kita menjadi hamba-hamba yang selalu senantiasa bersyukur dan bersabar. Karena apa? Karena yang pertama, ketika kita mendapat ujian, sabara fakana khairallah. Ketika kita mendapat sebuah ujian, maka kita harus bersabar, dan itu kebaikan baginya. Mengapa sebuah ujian bisa menjadi sebuah kebaikan? Karena ketika kita mendapat ujian tersebut, kita menerimanya dengan sabar. Bukankah dalam ayat Allah yang lainnya menjelaskan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapat nikmat, syakaro fakana khairallah, kita harus bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Nah, mengapa ketika kita mendapat nikmat kita bersyukur, kita mendapat kebaikan? Karena ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan senantiasa menambahkan kebaikan lainnya kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya Allah akan menambahkan kebaikan yang lainnya. Sebaliknya, ketika kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman sekalian. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.